Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello, good morning everyone. Morning. Okay, how are today, guys? Okay, first of all, I would like to thank you to Mr. Abdul Gapur, MPD, as like a lecturer of classroom management, who give opportunity to us to bring the presentation today. And then I would like to thank you to my beloved friends, as we attend the class today. Nice to see you guys. Okay, before we start the presentation today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, and allow me to introduce my group, my member of the group 2. So there are me, Adesa Mulyani Putri, and Ayu Rusmiati, Fikri Fadila, dan Halimatus Syadiah. Okay, wait a minute. So I will share screen. Today we're going to discuss about classroom management and discipline in regular class. So this is the member of the group 2. And then is it a table of content, what we can explain today? First, class management. Second, student discipline. And the third is conclusion. So let's move on, guys. To the first material is definition of classroom management. It will be explained by Ayu Rusmiati. To Ayu Rusmiati, time is yours. Thanks to the moderator. The first material is about definition of classroom management. Di sini ada dua definisi classroom management menurut Chopper GM in higher education. The first is classroom management is a set of teacher activities to create and maintain an orderly classroom atmosphere. Pengertian yang pertama bahwa manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah seperangkat aktivitas guru untuk menciptakan atau mempertahankan suasana kelas atau ketertiban kelas yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, efektif, efisien, sehingga materi dapat disampaikan dengan baik. Yang kedua, classroom management is a set of teacher activities to develop desired student behavior and reduce or eliminate unwanted behavior. Definisi yang kedua, manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, seperti mengerjakan tugas tepat waktu, mengacungkan tangan ketika mengajukan sebuah pertanyaan atau meminta izin untuk keluar dari jam pelajaran, kemudian bersikap sopan dan saling menghargai antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Next slide, address. Okay. The next is problem in classroom management atau permasalahan dalam pengelolaan kelas. Di sini ada 3 permasalahan. The first is individual problem atau masalah perorangan. Menurut Case dalam Mulyadi, ini permasalahan manajemen kelas, permasalahan individu dalam manajemen kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tingkah laku menarik perhatian orang lain. Permasalahan ini biasanya terjadi ketika seorang siswa yang mencari perhatian dari orang lain biasanya suka dijumpai pada anak-anak yang suka pamer, yang suka melawak, atau suka membuat onar dan memperlihatkan kenakalan, dan juga terus bertanya atau tukang rewel atau bawel. Nah, apa yang mereka lakukan, sikap yang mereka tunjukkan ini tidak lain mereka hanya ingin menarik perhatian dari temannya maupun dari gurunya. Kemudian juga bisa dijumpai dari anak-anak yang malas atau anak-anak yang meminta bantuan orang lain, sehingga mereka ini seperti ingin diperhatikan lebih oleh temannya dan juga gurunya.
Yang kedua ada tingkah laku mencari kekuasaan. Nah, siswa yang mencari kekuasaan ini biasanya suka berbohong, juga menampilkan adanya pertentangan pendapat, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan orang lain, dan menunjukkan sikap tidak patuh secara terbuka. Nah, sikap mencari kekuasaan ini biasanya seorang siswa itu dia merasa benar dan dia merasa lebih dan tidak mau kalah dari orang lain, sehingga mereka tidak mau mendengarkan perkataan temannya maupun perkataan gurunya, dan menolak setiap apa yang diperintahkan. Yang ketiga ada tingkah laku menuntut balas atau ingin mendapat balasan. Siswa yang menuntut balas ini mengalami frustasi dan tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka mencari kesuksesan dengan jalan yang salah, dengan menyakiti orang lain, seperti ada kekerasan fisik, mencakar, menggigit, dan juga menendang, kemudian terhadap sesama siswa maupun yang lainnya. Atau juga mereka ini biasanya akan merasa tersakiti jika dia merasa terkalahkan. Jadi mereka ingin, bisa disebut juga ingin menang sendiri. Kemudian ada yang keempat, peragaan ketidakmampuan, yaitu dalam bentuk sama sekali menolak untuk mencoba melakukan apapun karena yakin kegagalan yang menjadi bagiannya. Nah, yang keempat ini ada siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan. Pada dasarnya mereka merasa amat tidak mampu, tetapi mereka tidak mau berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Mereka menyerah terhadap tantangan, mereka menyerah terhadap tugas di awal sebelum mereka mencoba untuk melakukannya. Yang kedua, sebenarnya yang kedua itu masalah kelompok ya. Masalah kelompok ini ada beberapa masalah-masalah kelompok dalam manajemen kelas. Yang pertama, kelas kurang kohesif atau kurang kompak karena dalam kelompok itu pasti ada perbedaan. Dan dari perbedaan itu bisa terjadi konflik di antara para anggota kelompok, seperti perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, perbedaan agama, juga perbedaan pendapat. Yang kedua ada penyebalan terhadap norma-norma tingkah laku yang telah disepakati, atau melanggar aturan, seperti sengaja berbicara keras di ruang baca perpustakaan, padahal hal itu dilarang. Yang ketiga, ada reaksi negatif dari salah satu anggota kelompoknya, seperti misalnya dalam kelas seni atau kelas menyanyi, ada salah satu siswa yang bersuara sumbang. Nah, si siswa ini diejek oleh temannya karena suaranya itu. Kemudian ada anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok, misalnya mendorong anggota kelompok lain untuk menggambar lucu tentang gurunya dan sebagainya. Ini juga sering terjadi ya di sekolah. Misalnya ada seorang siswa yang tidak suka terhadap gurunya, dia membuat gambar-gambar yang mengejek gurunya. Yang selanjutnya adalah semangat kerja rendah atau melakukan semacam aksi protes kepada guru karena menganggap yang diberikannya kurang fair. Padahal permasalahan ini dia tidak menerima apa yang gurunya berikan. Dia merasa bahwa dia tidak mampu terhadap apa tugas yang diberikan gurunya. Kemudian yang terakhir ada kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, seperti gangguan jadwal, guru kelas terpaksa diganti sementara oleh guru lain. Permasalahannya yang ketiga ada beberapa permasalahan penataan ruang kelas. Yang pertama, seperti pengaturan tempat duduk yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya ada pengaturan cahaya yang tidak memenuhi standar luminasi. Yang ketiga ada penempatan papan tulis dan proyektor yang tidak sesuai. Yang keempat ada penempatan gambar dan warna dinding yang tidak sesuai. Kemudian ada lantai ruang yang tidak bersih dan penempatan lemari yang tidak sesuai. Ini juga merupakan permasalahan-permasalahan dalam manajemen kelas. Next slide, the address. The next is classroom management principles.
Nah, dari permasalahan tadi di sini ada beberapa prinsip yang harus dikuasai oleh guru untuk memperkecil masalah gangguan dalam permasalahan kelas. Yang pertama ada challenge atau tantangan, penggunaan kata-kata, tindakan, atau cara kerja atau bahan yang menantang biasanya akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Nah, seperti membuat penasaran dan membuat tertantang si murid agar dia mau mempelajari materinya, dia mau belajar karena ketertarikan dan juga merasa tertantang dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Dan dari tantangan ini juga bisa menambah atau menarik perhatian peserta didik dan juga bisa meningkatkan gairah belajar peserta didik dan meningkatkan motivasi belajarnya juga. Yang kedua ada warm and enthusiastic atau hangat dan antusias. Ini sifat guru atau perilaku guru yang hangat bisa memberikan antusias yang lebih kepada peserta didiknya agar mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru yang hangat dan juga guru yang akrab dengan muridnya akan menunjukkan antusias pada tugasnya dan pada aktivitasnya akan berhasil dalam pengelolaan kelasnya. Yang ketiga ada various atau bervariasi. Nah, dalam mengajar juga guru harus bervariasi baik itu dari metode, alat atau media, gaya mengajar, dan juga pola interaksi antara guru dan anak didik. Ini akan mengurangi munculnya gangguan dan juga bisa meningkatkan perhatian anak didik. Nah, dari kevariasian cara mengajar, metode, dan juga media ini juga merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan juga menghindari kejenuhan dalam proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Okay, thank you so much to Oi Rusmiati who explain the definition of classroom management and principle of classroom management. So the next material is definition of discipline. It will be explained by Fitri Fadila. So Fitri Fadila, time is yours. Tes. Suara Fitri ada gak? Opcam ya, khawatir sinyalnya kurang bagus karena wifi. Oke, terima kasih kepada moderator Adresa. Di sini saya akan menjelaskan tentang the definition of discipline. Langsung saja, discipline comes from the word discipline, which comes from the Latin discipulus, which means learner. Thus, discipline is more focused on teaching. Marathon 2010, the 64. Discipline is a condition that is created and formed through the process of a series of behaviors that show the values of obedience, loyalty, order, and order. Jadi definisi disiplin gitu ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia jilid 5 itu, disiplin itu tata tertib atau ketaatan dalam artian kepatuhan terhadap peraturan dan sebagainya. Dan disiplin pun bidang studinya memiliki objek, sistem, ataupun metode tertentu. Itu kalau menurut KBBI. Dan kata disiplin itu di sini dijelaskan berasal dari bahasa Latin, yakni discipulus yang berarti pembelajar. Nah, kalau disiplin sendiri itu artinya mengajari gitu ya. Jadi dengan demikian disiplin itu lebih difokuskan pada pembelajaran. Anak adalah murid dan gurunya pun sekaligus murid dari orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua maupun guru selayaknya menjadi pemimpin yang pantas untuk dipatuhi dan diteladani oleh anak-anak. Arah disiplinnya itu ke sana gitu ya. Boleh di next. Ya, kalau pada umumnya disiplin, ketika teman-teman mendengar kata disiplin pun lebih kepada taat dan patuh terhadap aturan. Di next slide, address. Oke.
ini ada discipline goals. The purpose of discipline is obedience to a rule with self-awareness to create that rule. The purpose of discipline also means the development of self-development without outside influence of or control. Discipline is an inner training that is reflected in behavior that aims to make people always obey the rules. The existence of discipline is expected to discipline children in life. Research Researchers can conclude that the purpose of discipline is to train awareness of the value of discipline and obey the rules that have been determined. Nah, di sini ada tujuan dari disiplin itu sendiri. Wait ya. Jadi diharapkan tujuan disiplin ini dapat mendisiplinkan tentunya anak dalam kehidupannya. Nah, kalau misalkan dari teori yang tadi Maratun 2010 itu banyak sekali gitu ya, macam-macam disiplin. Macam-macam singkat disiplin itu adalah ada disiplin waktu, ada disiplin ilmu, ada disiplin pribadi, disiplin sosial, dan disiplin kebangsaan. Adapun tujuannya banyak sekali gitu ya, dari disiplin tentunya akan adanya keteraturan, karena disiplin itu sebetulnya identik dengan kesadaran batin, tidak hanya secara dohir atau duniawinya saja, tetapi outputnya itu ada ranah sadar batinnya gitu ya. Terus ada disiplin di rumah, disiplin di jalan raya. Nah, kalau yang classroom mungkin disiplin di sekolah pembahasannya itu. Nah, cara untuk menerapkannya itu sebenarnya banyak ya, dari mulai niat, terus jangan meremehkan sesuatu. Yang ketiga itu kesadaran, yang keempat komitmen, dan tentunya dari keempat poin tadi pun harus dilatih gitu ya dengan maksimal. Mungkin itu yang bisa Fikri sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, dikembalikan ke moderator. Okay, thank you so much to Fikri Fadila who did explain the definition of discipline. So the next material is a various of discipline. It will be explained by me. Oke guys, tadi kita sudah mengetahui pengertian disiplin itu apa, dan tadi juga udah disinggung apa tujuan dari disiplin tersebut. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam disiplin. Di sini tuh ada 3. Yang pertama itu personal disiplin, kedua social disiplin, and yang ketiga itu national disiplin. Nah, yang pertama itu personal disiplin. Ini tuh bisa disebut dengan self disiplin juga. Nah, apa sih personal disiplin tuh? Nah, personal discipline is the ability to completely control oneself not through action that are contrary to reason and morality. Jadi, personal discipline itu merupakan kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri dari perbuatan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan akal. Nah, kalau misalnya personal disiplin ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri, misalnya nih disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah. Nah, itu kan kesadaran dari diri sendiri. Nah, the development of self-discipline can be done with the following things. Jadi, disiplin personal ini bisa dikembangkan dengan pertama, control yourself from negative emotion. Nah, bisa mengendalikan diri dari emosi negatif. Itu juga bisa dikembangkan. Nah, yang kedua di sini ada willingness to do something that benefit himself without. Jadi yang kedua adalah kerelaan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, realizing that discipline is the key to success. Jadi menyadari bahwa kunci sukses itu adalah disiplin. Karena dirinya mampu mengontrol segala sesuatu yang menaati peraturan. Yang keempat ada appreciate time, jadi menghargai waktu. On time ketika ada memang dibutuhkan, karena menghargai waktu itu penting sekali ya teman-teman.
Oke, lanjut yang kedua di sini ada sosial disiplin. Kalau tadi personal disiplin itu untuk dirinya sendiri, kalau sosial disiplin ini merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh orang banyak. Nah, social discipline is to maintain good relation between people so that harmonious and balanced relationship are established as well as adherence to social norms. Jadi, social disiplin ini merupakan disiplin untuk memelihara hubungan baik antar manusia sehingga terjalin hubungan yang harmonis, seimbang, dan selaras serta ketaatan pada norma yang ada di masyarakat. Nah, kalau misalnya sosial disiplin ini merupakan pengembangan dari self disiplin. Ketika kita sudah mampu mengendalikan diri kita sendiri, nantinya kita juga bisa mengendalikan diri sendiri untuk membangun relasi dengan orang lain gitu. Nah, the development of social discipline can be done with the following things. Jadi, sosial disiplin juga bisa dikembangkan dengan cara pertama, appreciate and respect the interest of other. Jadi yang pertama itu menghargai dan respect terhadap kepentingan orang lain. Jadi jangan acuh tak acuh. Yang kedua ada care about the problem faced by the community. Yang kedua adalah peduli terhadap masalah apa yang dihadapi di komunitasnya. Karena ini menyangkut sosial, jadi kita perlu peduli. Peduli itu tidak salah teman-teman. Nah, yang ketiga ada trying to understand and obey the rules of norm of society. Oke, yang selanjutnya adalah mencoba memahami dan menaati peraturan yang ada di masyarakat. Halo, suaranya jelas nggak, teman-teman? Jelas. Oke, lanjut ya. Sorry, tadi ada kendala sebentar. Selanjutnya adalah various disiplin, ada national disiplin. Nah, tadi udah disinggung sama Fikri bahwa disiplin nasional juga penting gitu ya. National disiplin itu merupakan effort to obey, adhere to, and orderly implement national agreement. Jadi kalau personal disiplin itu untuk diri sendiri, kalau sosial itu untuk masyarakat, kalau ini untuk nasional gitu. Nah, national disiplin ini merupakan usaha untuk mematuhi, menaati, dan tertib dalam melaksanakan kesepakatan nasional. Misalnya apa sih? Nah, misalnya tuh kayak membayar pajak, mengikuti upacara bendera. Nah, itu merupakan national discipline. Development of national discipline can be done with the following things. Jadi national discipline juga bisa dikembangkan dengan cara pertama, obey the rules on public facilities such as road, station. Jadi menaati peraturan yang ada di sarana-sarana umum, misalnya di rumah sakit gak boleh berisik, di di stasiun gitu, di stasiun. Nah, oke. Ini Zoom meeting-nya tinggal 5 menit lagi. Mau dilanjut dulu atau mau diganti nanti masuk lagi teman-teman? Lanjut dulu aja deh sampai selesai. Oke. Oke, jadi itu 3 macam-macam disiplin. Selanjutnya adalah effort that must be made to improve student discipline include. Oke, jadi usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, sebelum ke sini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sih cara meningkatkan atau mengembangkan build the disiplin itu. Yang pertama itu perlu adanya sanksi atau hukuman. Yang kedua, disiplin itu merupakan sosialisasi sebagai hasil interaksi dan dengan lingkungan. Oleh karena itu, proses pembentukan disiplin itu tunduk pada
kaidah-kaidah belajar. Yang ketiga adalah dalam pembentukan disiplin, ada pihak yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, sehingga mampu mempengaruhi tingkah laku yang diinginkannya. Nah, itu merupakan hal-hal yang penting dalam membangun kedisiplinan siswa. Jadi di sini usaha apa? Kalau di sini adalah usaha untuk meningkatkan disiplin siswa. Yang pertama adalah parent as a guide. Jadi parent di sini orang tua di sekolah ya, berarti guru berarti. Guru merupakan pembimbing. Parents must be able to guide their children by directing them to good and positive things. Because if there is no parental guidance, children will behave as they please. Jadi guru sebaiknya itu harus bisa membimbing siswanya secara langsung ke dalam hal yang positif. Ke dalam apa ya? Kan ada tertib juga di sekolah. Nah, arahkan siswa untuk menaati tertib tersebut. Nah, because if there is no parental guidance, children will behave as they please. Jadi kalau misalnya nggak diarahkan, mereka siswa akan apa namanya berperilaku sesuka hati mereka. Oke, yang kedua di sini adalah parent as role model. Parent must be consistent in religion first, because if parent is not an example, then the child is also valid for religion discipline. Oke, jadi yang kedua adalah guru itu sebagai role model, panutan. Jadi kita aja sebagai mahasiswa melihat guru kita yang ada di kampus seperti apa. Nah, siswa juga pasti akan melihat gurunya ketika akan melakukan sesuatu. Misalnya kalau misalnya gurunya telat masuk ke kelas, apakah siswa juga akan datang tepat waktu? Kemungkinannya bisa ya ataupun tidak, gitu kan. Kalau misalnya ya berarti memang self disiplinnya udah terbentuk. Kalau misalnya tidak, kan mereka masih acuh tak acuh. Tetap aja berarti guru di sini memiliki peran sebagai role model dan itu penting banget. Jadi sebelum self disiplinnya juga tidak hanya untuk siswa, tetapi gurunya sendiri juga perlu dibangun self disiplinnya itu. Oke, yang ketiga adalah parent as control. Parents must be able to control their children behavior. In this case, parent must be able to give praise and punishment for the behavior that their child has done appropriately. Jadi yang ketiga itu adalah guru sebagai pengendali. Guru itu harus bisa mengendalikan tingkah laku siswa. In this case, dalam kasus ini, guru harus bisa memberikan pujian dan punishment atau hukuman untuk tingkah laku yang dilakukan oleh muridnya. Jadi guru ini di sini berperan sebagai controller, orang yang memiliki kendali penuh di ruang kelas ataupun di sekolah. Guru itu harus bisa memberikan pujian ketika anak-anaknya melakukan suatu menaati peraturan. Misalnya kamu datangnya tepat waktu nih, kasihlah pujian gitu untuk siswanya untuk menambah motivasi. Nah, ketika memang datangnya terlambat, kita juga perlu memberikan hukuman. Seperti apa yang tadi saya katakan, ada 3 poin penting untuk membangun kedisiplinan itu. Nah, salah satunya adalah sanksi juga, dan itu penting banget. Nah, selain itu, ada beberapa aspek yang bisa diterapkan agar 3 hal ini tuh bisa berjalan dengan lancar ataupun emang sukses. Aspek penting yang dapat mensukseskan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang pertama tuh sikap mental ataupun mental attitude. Jadi ketaatan itu merupakan hasil pengendalian watak, pengendalian pikiran. Jadi kita perlu lihat dulu karakter siswanya itu seperti apa, sikap mentalnya seperti apa. Yang kedua adalah pemahaman yang baik mengenai peraturan, norma, ataupun ketentuan-ketentuan yang disepakati misalnya. Yang ketiga adalah sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan. Ketika kita tahu sikap mentalnya seperti apa, pengendalian dirinya sudah baik atau belum. Yang kedua adalah pemahamannya seperti apa, dan yang ketiga adalah sikap kelakuannya apakah sudah rela melakukan dengan cara sadar ataupun belum.
Oke, mungkin that's all for me. So, berikutnya di sini adalah ada faktor affecting student discipline. Oke, it will be explained by Halimatul Shadia. To Halimatul Shadia, time is yours. Okay, thank you for the moderator. Here I will explain about factor affecting student discipline. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa. Faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor from within atau faktor internal. Yang kedua ada faktor from the outside atau faktor eksternal. Nah, faktor intern atau faktor dari dalam ini salah satunya adalah kesadaran diri sendiri. Ini merupakan faktor yang utama. Kenapa? Karena jika di dalam dirinya tertanam sikap disiplin, maka akan melahirkan semangat menghargai waktu, bukan menyanyiakan waktu. Sehingga dia ketika melakukan sesuatu itu, step by step-nya itu dikerjakan secara bertahap dan teratur. Karena dalam dirinya udah ditegakkan disiplin itu atas kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Yang kedua ada faktor from the outside atau faktor eksternal. Faktor ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga. Faktor ini merupakan faktor yang terpenting dalam membentuk sikap disiplin karena merupakan tempat pertama kali berinteraksi. Jika keluarganya memiliki latar belakang kedisiplinan yang baik, maka anaknya juga akan mengikutinya, begitupun dengan sebaliknya. Yang kedua adalah faktor lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Di sekolah, anak berinteraksi dengan teman, guru yang mendidiknya. Maka sikap perilaku apapun, baik itu baik ataupun baik itu yang benar maupun yang salah, maka akan ditiru olehnya. Yang ketiga ada faktor lingkungan masyarakat. Faktor ini merupakan faktor terpenting dalam mempengaruhi kedisiplinan. Pada tab ini, anak mulai memilih teman sendiri. Kata peribahasa mah, kalau misalkan main dengan tukang besi, maka akan harum besi, begitupun dengan sebaliknya. Maka di sini perlu ekstra pengawasan dari orang tua. Oke, next slide please. Oke, selanjutnya adalah disciplinary function, yaitu fungsi disiplin. Yang pertama ada organize, live together, menata kehidupan bersama. Manusia adalah makhluk unik yang memiliki ciri, sifat, kepribadian yang berbeda sebagai makhluk sosial dan berkaitan satu sama lain. Dalam kelompok tertentu dalam masyarakat, hubungan antara satu dengan lainnya akan menjadi baik dan lancar karena adanya disiplin. Jadi, fungsi disiplin adalah untuk mengatur tata kehidupan manusia. Yang kedua adalah build personality, yaitu membangun kepribadian. Lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh terhadap kepribadian seorang, apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh kepribadiannya. Tentu lingkungan sekolah yang kepribadiannya baik, teratur, tentram, sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik. Oke, yang ketiga ada personality training atau pelatihan kepribadian. Sikap, perilaku, dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk serta-merta dalam waktu singkat, namun terbentuk melalui suatu proses yang membutuhkan waktu sangat panjang. Salah satu proses untuk membentuk kepribadiannya dilakukan melalui pelatihan. Dan yang terakhir ada coercion atau paksaan, pemaksaan atau paksaan. Berfungsi sebagai paksaan kepada seorang untuk mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungannya tersebut. Okay, maybe enough from me. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Back to moderator. Okay, thank you so much to Halimatul Shadia who explain the last material. So guys, is there any question? Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari materi yang kita bawain tadi? Cukup kayaknya, Dres. Gimana teman-teman? Maybe enough. Oke, karena nggak ada yang mau ditanyain, so before kita akan tutup aja presentasinya. Sekali lagi, nggak ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, berarti nggak ada ya. So before we close the presentation today, allow me to read the conclusion of the material today. Okay, conclusion, classroom management is a series of teacher action aimed at encouraging expected behavior and eliminating unwanted behavior. The purpose of classroom management is to create
and maintain classroom conditions that enable an effective learning process to take place. Discipline can be interpreted as obedience to the rules that have been set. Class discipline can be interpreted as the degree of student compliance with classroom rules and the technique teacher used to establish or maintain order in the classroom. The reason for applying discipline are because first, so that students are able to discipline themselves, and second, discipline is at the core of the school life cycle. Jadi teman-teman, ternyata disiplin itu sangatlah penting untuk diterapkan, termasuk sebagai guru untuk pengondisian kelas juga. Jadi kita perlu menerapkan, membangun kedisiplinan siswa untuk meraih keefektifan kelas, pengondisian kelas, dan memanage kelas juga. Okay, so guys, maybe that's all for the group 2. Forgive us if there are any mistakes, and then thank you so much for your great attention. We are from group 2. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.